Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam. Perkenalkan, Ciciang Imade Pasak Juniarte, salah satu mahasiswa Prodi D3 Kepanditaan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Saat ini Ciciang sedang menyelesaikan tugas akhir semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang Ciang bawakan untuk tugas ini adalah makalah tentang hubungan negara dan warga negara yang dikaji dari sudut pandang kepanditaan. Untuk memahami hubungan negara dan warga negara yang dikaji dari sudut pandang kepanditaan, perlu kita memahami dan mengartikan apa itu warga negara dan negara. Yang pertama adalah pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah atau suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia antar manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan tanpa kecuali. Adapun tugas-tugas negara antara lain: 1. Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. 2. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Unsur-unsur negara yang sangat mendasar adalah: 1. Wilayah. Ruang lingkup geografis menjadi tempat tinggal dan aktivitas negara serta penduduknya. Wilayah ini mencakup daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Penduduk atau rakyat. Kelompok manusia yang menetap dan tunduk pada aturan negara yang bersangkutan. Penduduk menjadi dasar bagi keberadaan negara dan aktivitas pemerintahan. Pemerintahan atau lembaga atau sistem yang mengatur dan mengurus kepentingan rakyat, serta menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam wilayah negara. Pemerintahan memiliki fungsi: 1. Eksekutif, 2. Legislatif, 3. Eksekutif, 4. Kedaulatan. Hak dan kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dirinya sendiri dan mengendalikan wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak lain. 5. Pengakuan. Meskipun bukan unsur konstitutif atau syarat mutlak, pengakuan dari negara lain merupakan unsur penting secara deklaratif. Pengakuan dari negara lain menunjukkan bahwa suatu entitas dianggap sebagai negara yang sah di mata hukum internasional. Bentuk-bentuk negara secara umum dikenal ada 3, antara lain: 1. Negara kesatuan atau unitaris. Negara yang memiliki satu kesatuan tunggal. Negara yang memiliki satu kesatuan tunggal tidak menjadi negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri. Kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Contoh dari negara ini adalah negara kita tercinta, negara Indonesia. 2. Negara federal. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki otonomi, tetapi tetap terikat dalam satu negara federal. Kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian. Contoh dari negara ini adalah Amerika Serikat. Negara konfederasi. Gabungan beberapa negara yang berdaulat penuh, di mana negara-negara tersebut tetap mempertahankan kedaulatannya masing-masing. Mekanisme kerjasama antar negara anggota lebih longgar dibandingkan negara federal. Contoh dari negara ini adalah negara konfederasi Swiss. Sifat-sifat suatu negara meliputi: 1. Sifat memaksa. Negara memiliki otoritas untuk menggunakan kekuasaan, termasuk kekuasaan fisik, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Ini memungkinkan negara untuk mewajibkan masyarakat mematuhi peraturan dan mencegah tindakan anarki. 2. Sifat monopoli. Negara memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat dan memiliki otoritas untuk mengendalikan sumber daya penting
seperti sumber bumi, gas dan mineral, infrastruktur, energi, dan komunikasi. Negara dapat memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan negara berlaku untuk seluruh warganya tanpa pengecualian. Ini memastikan bahwa setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang 1945 adalah orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah: 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan WNI dari ibu warga negara yang asing atau WNA atau sebaliknya. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal yang sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. 6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 4. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. 9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. 12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi 1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. 2. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. 3. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dalam tempat tinggal di wilayah RI yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut. 1. Anak yang berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia
yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 2. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut menetapkan pengadilan sebagai anak warga negara Indonesia. Jadi, warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan hukum dan peraturan yang ada dalam negara tersebut, serta diakui oleh negara, baik warga negara asli negara tersebut ataupun negara asing, dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga negaranya. Kita lanjut hubungan negara dan warga negara. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kenegaraan Indonesia diterima dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya atau pluralitas. Pancasila yang secara sadar dan sengaja itu ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai landasan kefilsafatan yang mendasari dan menjiwai dalam menyusun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dasar itu. Dengan demikian, maka Pancasila melandasi kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan bernegara dan beragama, berbangsa dan beragama. Hubungan negara dan agama. Hubungan agama dan negara telah diperdebatkan sejak lama. Bahkan masalah ini dianggap pemicu pertama kalinya konflik intelektual dalam kaitan beragama dan bernegara. Dalam perkembangan peradaban manusia, agama senantiasa memiliki hubungan dengan negara. Hubungan agama dan negara mengalami pasang surut. Ada suatu masa di mana agama dekat dengan negara atau bahkan menjadi negara agama, atau sebaliknya pada masa-masa agama mengalami ketegangan dengan negara. Dalam perjalanannya, hubungan antara agama dan dengan negara tentu tidak dapat lepas dari pengaruh sosial, budaya, atau politik yang melatar belakanginya. Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas, inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan yang sangat serius, disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras, agama. Nampaknya founding fathers kita sulit menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Secara filosofi, relasi ideal antara negara dan agama, prinsip dasar negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain private atau pada tingkat individu masyarakat negara tersebut, negara Indonesia. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Yuridis dan memfasilitas agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram, dan damai. Sejalan dengan hal di atas, agama Hindu mendorong warga negara untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai bagian dari negara.
serta memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, warga negara khususnya umat Hindu diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta berkontribusi pada pembangunan negara. Dalam agama Hindu ada beberapa nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam hubungan negara dan warga negara. Antara lain 1. Trihita-karana. Ajaran Trihita-karana yang menekankan pada harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta menjadi landasan penting dalam hubungan negara dan warga negara. 2. Pawongan. Hubungan manusia dengan sesama manusia atau pawongan dalam Trihita-karana menekankan pada pentingnya kebersamaan, toleransi, dan kerukunan dalam masyarakat. 3. Prahayangan. Hubungan manusia dengan Tuhan atau prahayangan dalam Trihita-karana mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran spiritual dan moral dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Niti Sastra, ajaran Niti Sastra yang menekankan pada kepemimpinan yang adil dan bijaksana dalam menjaga kesejahteraan masyarakat juga relevan dalam hubungan negara dan warga negara. Nah, kita lanjut hubungan negara dan warga negara dikaji dari sudut pandang kepanditaan. Kepanditaan adalah jabatan atau posisi sebagai pandita, yaitu seorang yang ahli dalam pengetahuan dalam bidang agama tertentu, khususnya dalam konteks agama Hindu. Beberapa peranan penting pandita di dalam masyarakat antara lain: 1. Sebagai pembimbing rohani. Pandita memberikan bimbingan spiritual dan memberikan nasihat kepada umat. 2. Sebagai pengajar atau guru pengajian. Pandita mengajar tentang ajaran agama kepada umat dan masyarakat. 3. Sebagai pengelola upacara. Pandita mengelola dan memimpin berbagai upacara keagamaan Hindu. 4. Sebagai pemimpin spiritual. Pandita memimpin aktivitas spiritual dalam masyarakat. Selanjutnya tentang tugas seorang pandita sesuai dengan ketetapan Mahasabha kedua PHDI tahun 1968 adalah sebagai berikut. 1. Memimpin umat dalam hidup dan kehidupannya untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan dan lahir dan batin. Melakukan pemujaan penyelesaian upacara yadnya. 3. Dalam memimpin upacara yadnya agar menyesuaikan dengan ketentuan sastra. Untuk itu pandita juga diharapkan mampu memimpin para pandita dan pemangku. 4. Aktif mengikuti paruman dalam rangka penyesuaian dan penetapan ajaran agama sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pandita juga memberikan bimbingan Dharma Upadesa melalui Dharma Wacana, Dharma Dula, Tirthayatra, dan lain-lain. Demikian sekilas peranan dan fungsi seorang pandita yang bertanggung jawab mentransfer ilmu ketuhanan kepada siswa atau umat atau masyarakat dengan Dharma Upadesa yang disampaikan olehnya. Dengan kemajuan zaman dan kritisnya umat Hindu, pandita sebagai warga negara dan sekaligus perwakilan negara dalam meningkatkan toleransi, menambah wawasan cinta tanah air dan kebangsaan, pengembangan dan penguatan ekonomi umat, maka para pandita dan pinandita harus meningkatkan pengetahuannya. Pengetahuan tersebut tidak hanya bersifat keagamaan, tapi juga pengetahuan umum dan yang lebih luas. Misalnya pengetahuan tentang ekonomi agar masyarakat Hindu lebih mandiri.
Peranan agama dalam meningkatkan kualitas panitia dan panitia ini dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu, yakni melalui seminar-seminar, pendidikan singkat, dan lain-lain. Dengan memajukan pendidikan bagi calon panditanya, tentunya pendidikan umat Hindu di Indonesia pada umumnya akan semakin mantap dan tangguh. Pada akhirnya seorang pandita atau penanita yang berkualitas akan mampu mengentaskan kebodohan dan belenggu umat dari keduniaan, membantu negara menciptakan manusia yang harmonis, damai di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pemaparan tadi adalah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa, bukanlah negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Hubungan ideal antara agama dengan negara dalam negara yang memiliki prinsip berdasar ketuhanan yang Maha Esa adalah negara secara aktif, dinamis, membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada pedoman private atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram, dan damai, tanpa ada gangguan dari setiap orang atau sekelompok masyarakat. Selama melaksanakan keyakinan masyarakat, selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak menimbulkan gangguan, ketertiban tersebut tidak menimbulkan gangguan, ketertiban, dan ketertiban masyarakat. Hubungan agama dan negara adalah saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya, dan negara membutuhkan agama untuk meningkatkan moral bangsa. Pandita dan pinandita merupakan warga negara, namun bukan warga negara biasa, melainkan tokoh agama. Tokoh agama membantu negara dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Demikian urian singkat dari saya tentang hubungan negara dan warga negara, dikaji dari sudut pandang kepanditaan. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian pemaparan makalah saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.